Kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama, persiapan kita apa? Maka jawabannya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah, persiapan yang dilakukan oleh kita semua tidak ada yang lebih daripada persiapan ruhiyah. Ini yang paling penting. Persiapan ruhiyah adalah faqimus shalah, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital faqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah kalian perhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah diri kamu dari perang. Jangan pengen perang, saya mau perang. Jangan, tahan diri kamu. Sekarang ini harus nahan diri. Kan banyak orang kepengen nih, ayo perang, ayo jihad, ayo perang. Lawan siapa? Oh, lawan bangsa sendiri. Tadi sudah saya katakan ketika saya dikeroyok berapa namanya? Dikerubungi rame-rame oleh kawan-kawan kita, ya. Ustaz, apa Ustadz begini? Saya katakan begini, dalam kondisi kita di Indonesia saat ini, saya sangat tertarik ketika berjumpa dengan imam besar umat Islam, yaitu Habib Rizik Syihab. Beliau berkata begini, Ustaz Zul, tolong sampaikan pada yang lain-lain, seluruh para ulama wajib mengendalikan umat, menahan diri, jangan mau terprovokasi. Sampaikan kepada semuanya bahwa polisi bukan musuh kita, TNI bukan musuh kita, pemerintah bukan musuh kita. Justru kita bersama-sama harus saling bahu-bahu membahu, rapat merapatkan diri dalam rangka menyelamatkan Indonesia. Ada upaya-upaya yang sangat masif, ya, untuk memecah belah unsur-unsur ini antara kaum muslimin, antara ulama, antara Polri, antara TNI, antara pemerintah, diadu domba, diobok-obok supaya mereka saling kelahi, saling ribut, saling jatuh-menjatuhkan, kalau perlu saling menumpahkan darah sesama mereka. Jika itu terjadi, ini yang diinginkan oleh musuh, kata beliau. Kalau ini sudah terjadi, maka mereka menunggu kita habiskan energi dan daya kita sesama kita, lalu mereka menangguk keuntungan dengan begitu mudah. Tidak boleh, Ustaz, jangan ada darah yang tertumpah sesama kita, begitu kata beliau. Maka begini, saya sarankan kepada semuanya, yang disampaikan oleh beliau betul-betul seorang pencinta umat sejati itu. Beliau tidak ingin ada darah yang tumpah, beliau tidak ingin ada di antara kita diadu domba. Dan ini, maaf, jangan-jangan Ustaz Zulkifli ini di bawah tekanan ngomong kayak gini. Sebelum saya ditangkap, sebelum diproses, saya juga udah ngomong kayak gini. Saya sudah sampaikan hal yang sama. Jangan mau diadu domba menganggap polisi adalah musuh, lalu kita kelahi dengan polisi. Itu yang dimaui oleh musuh. Kita lihat bagaimana polisi diadu domba dengan TNI. Ini juga strategi untuk melemahkan Indonesia. Kita semua jangan mau. Dan alhamdulillah orang-orang cerdas di negeri ini masih banyak. Alhamdulillah ulama-ulama kita bisa mengendalikan keadaan. Nah, yang mampu mengendalikan umat adalah ulama. Makanya dengan cara lenyapkan ulama, habisi ulama, tangkap ulama, maka dengan cara itu umat menjadi kehilangan pengendalinya, ya kan? Lalu umat akan anarkis, umat akan marah. Nah, kalau begitu, alhamdulillah, saya sampaikan, di dalam sana masih banyak orang-orang soleh, masih banyak orang-orang taat, masih banyak orang beriman yang siap sinergi dengan kita. Di dalam TNI, saya beberapa kali diundang ceramah di dalam sana, Pak. Saya temukan banyak orang-orang soleh dan taat-taat di situ, dan mereka seluruhnya punya kecintaan yang sama dengan tanah air seperti kita-kita. Saya tidak suka kalau seandainya kita ada yang membenci antara satu dengan yang lain. Kebencian kita adalah ketika kita diadu domba sesama kita, kita diajak kelahi dan bentrokan sama kita. Orang yang melakukan itu adalah provokator. Orang melakukan itu dia adalah orang yang ingin supaya kita saling menghabiskan energi dan menumpahkan darah sesama kita. Bagusnya orang kayak gitu yang kita ringkus rame-rame. Setuju? Jadi sekarang ini nggak ada perang-perang, nggak ada perang-perang. Tunggu komando perangnya apabila para ulama, ya, sudah melihat inilah saatnya. Kepada siapa ditujukan? Bukan sama anak bangsa tentunya, ya, tetapi kepada jelas-jelas akan menghancurkan negeri ini kalau itu ada, kalau itu menampakkan dirinya, kalau mereka sudah terang-terangan. Nah, saat itu memang kita siap jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Persiapan sekarang apa? Jawabannya adalah sholat 5 waktu dijaga berjamaah di masjid. Sholat tahajudnya betul-betul dirutinkan, angkat tangan setiap sepertiga malam terakhir.
Kemudian rajinlah membawa Al-Quran, membaca Al-Quran dimanapun berada. Niatkan khatam dalam sekian bulan, khatam 1 kali, sekian bulan khatam 1 kali. Kalau perlu nambahkan hafalan, kalau perlu tampil tadabburi dengan orang soleh, orang yang berilmu, sehingga kita selalu hidup bersama Al-Quran. Kemudian agar menjadi ciri umat yang siap menghadapi hari-hari berat peperang-peperang akhir zaman adalah dia juga wajib membiasakan dirinya berinfak dan bersedekah, karena itu bahagian penguat jiwa yang sangat dahsyat. Iman orang terbukti dan dilihat dari kekuatan infak dan sedekahnya. Maka biasakan berinfak sekecil apapun, tapi rutin. Nah sekarang Allah sedang mentarbiah umat ini. Keadaan Rohingya membutuhkan kita sering berinfak. Keadaan Palestina membutuhkan kita sering berinfak. Tiap sebentar NGO yang siap menyabung nyawa datang ke sana, membukakan peluang kepada kita. Nah itulah saatnya kita berinfak. Ternyata setiap infak itu menguatkan ruh, menguatkan jiwa, dan menguatkan fisik. Saat hari-hari perang itu terjadi, huru-hara berat itu terjadi, ruh yang sudah kuat ini menjadi siap menghadapinya. Masya Allah, sebenarnya uraian saya ini sangat padat Pak di fase keempat. Sayang waktu kita saja yang belum mengizinkan, tapi silakan dibuka nanti di Uzma Media TV channel. Bagaimana kita harus lebih banyak, itu baru 4 ya. Yang kelima setelah infak sedekah, yang kelima adalah pererat ukhuwah sesama umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun benderanya nggak ada masalah. Dan alhamdulillah ini sudah digiring sekarang nih ke arah situ. Betul tidak? Orang sudah tidak peduli lagi sekarang apa benderanya. Kalau dalam masalah urusan besar semuanya turun. Masya Allah, ini adalah sebuah kebangkitan yang sangat menakjubkan. Jaga ini terus ya, jaga kekompakan ini terus, biar sesekali kita selalu tontonkan kepada orang-orang yang menginginkan kehancuran negeri ini. Show of force umat Islam ini harus nampak ya, dengan kesatuan, kekompakan, kebersamaan. Dan para alim ulama pun mempunyai peranan yang sangat strategis dalam masalah ini. Allahu Akbar. Ketika para ulama menunjuk, maka seluruh kader generasinya siap. Masya Allah ya, kaum muslimin yang kami muliakan, itu yang kelima, yaitu rapatkan terus apapun organisasinya, terserah, yang penting dia Ahlussunnah wal Jamaah, begitu ya. NU, Muhammadiyah, Persis, FPI, Hidayatullah, Wahdah Islamiyah, bla 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 lainnya. Kalau partai-partai juga begitu, nih Ahlussunnah wal Jamaah enggak? Iya, tapi saya ada di Golkar, saya ada di P3, saya ada di PBB. Apapun partainya, ente Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan membela Islam, ente harus turun. Lepaskan pakaian ente, lepaskan partai ente. Maka ente adalah umat Nabi Muhammad SAW. Semangat ukhuwah itu harus dijaga, digalang ya. Ketika urusan-urusan besar, maka semua yang namanya partai-partai, golong-golongan, organisasi, gurunya siapa, mazhabnya apa, itu udah nggak penting. Yang penting ini Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dilecehkan adalah Al-Quran, yang dihina adalah ulama, yang ditekan adalah Islam. Tampil bersama-sama. Ini yang Allah maksud, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Tegakkan agama ini sama-sama dan harus kompak. La tatafarraqu, jangan bercerai-berai. Nanti Muhammadiyah membanggakan diri hanya Muhammadiyah saja, nggak bisa. NU mengatakan NU saja, nggak bisa. Oh, Hidayatullah mengatakan Hidayatullah saja, nggak bisa. Harus sama-sama, macam satu tubuh nih, satu tubuh. Oh, yang satu tubuh ini ada mata, letaknya di sini, namanya juga beda, mata. Kalau mata merasa dialah pahlawannya, dia sendiri bisa. Coba kalau kita ilustrasikan, lepaskan di mata, sudah menggelinding sendiri menyelesaikan masalah, bisa nggak? Dia harus di tempat yang aman, di sini tempatnya, dalam tengkorak kepala ya. Kemudian dia dibawa oleh badan, berarti dia harus dibantu oleh yang lain. Tangan kanan, tangan kiri juga begitu. Dia harus kompak. Ini namanya tangan kanan, ini namanya tangan kiri. Fungsi beda-beda, namanya aja udah beda ya, susunannya juga beda ya. Dia harus kerjasama dengan badan, kerjasama dengan kaki. Jangan merasa sok pahlawan. Kalau nggak ada saya, badan kamu nggak bisa ngapain. Oke, kalau gitu tangan kamu aja bisa. Emang tangan ngerjain apa aja? Tangan aja kan nggak bisa kan. Kaki juga begitu ya, jangan sok merasa pahlawan sendiri kaki. Kalau nggak ada saya nggak bisa kemana-mana. Oke, kaki aja lah kemana-mana, nggak usah ada tangan, nggak usah ada mata. Jadi apa tuh kaki? Kan begitu kan. Nah, yang begitu juga tulang, biar tersembunyi tapi dia strategis. Tulang ya, dia nggak nampak, nggak apa-apa, tetapi dia yang menentukan bentuk daripada perjuangan. Paham ini? Bentuk perjuangan sehingga kebentuk, Pak. Kalau nggak ada tulang, tubuh kita ini kayak apa bentuknya, Pak? Kayak gundukan daging geblek gitu kan. Mau ngapain? Tapi tulang nggak nampak, tulang nggak perlu nampak, dan dia keras. Dan tulang juga nggak boleh mengatakan kalau nggak ada saya aja cukup. Oke, kalau tulang aja jadi apa bentuknya? Kayak tengkorak hidup, dan nggak ada itu tengkorak hidup. Jadi artinya apa? Kita saling lengkap melengkapi. Kita kal jasadil
seperti satu batang tubuh, lengkap melengkapi, saling sempurna menyempurnakan, saling lindung melindungi, tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, urusan umat ini harus kompak semuanya. Alhamdulillah saya perhatikan sekarang para alim ulama kita dari apapun organisasi keagamaannya di Indonesia ini menyadari hal ini. Allahu Akbar. Saya melihat ada perubahan yang sangat drastis di akhir-akhir ini ya, arah kepada kebangkitan Islam dan kebangkitan Indonesia.